Om Swastiastu, anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Ida Sang Yang Dewasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Baik, capaian pembelajaran kita kali ini yaitu mengetahui Atman sebagai sumber hidup bagi makhluk hidup. Dan tujuan pembelajaran kalian untuk kali ini yaitu anak-anak dapat menyebutkan dan menjelaskan sloka-sloka tentang Atman secara tepat dan anak-anak dapat menjelaskan fungsi Atman secara benar. Materi yang pertama yang kita akan bahas yaitu tentang sloka yang berhubungan dengan Atman. Kalian terlebih dahulu dalam pertemuan yang kemarin kalian sudah membahas tentang pengertian Atman, di mana pengertian Atman itu meliputi juga sifat-sifatnya, dan sekarang kenapa kita membahas sloka. Jadi apabila ada pengertian dan suatu yang dibahas akan lebih bagus ditunjang atau dijadikan semua itu berdasarkan tatwa atau acuan-acuan yang ada di dalam Weda. Jadi kita akan membahas beberapa sloka yang berhubungan dengan Atman. Ibu akan membahas dari beberapa kitab yang ada di dalam Weda, yaitu kitab Bhagavad Gita, Sarasamuscaya, Brihadaranyaka Upanishad, dan Bhismaparva. Kitab yang pertama yaitu Bhagavad Gita, Adhyaya 2, Sloka 20, yang dimana terjemahannya, dia tidak pernah lahir dan mati, juga setelah ada takkan berhenti ada. Dia tidak dilahirkan, kekal abadi, dan selamanya dia tidak mati dikala badan jasmani ini mati. Jadi di dalam sloka Bhagavad Gita ada 2 ini, Sloka 20 menjelaskan tentang sifat Atman, yang dimana Atman tersebut tidak dilahirkan, bersifat kekal dan abadi. Kita lanjut. Masih dalam kitab Bhagavad Gita, yaitu Adhyaya 10, Sloka 20, yang dimana terjemahannya, "Oh Arjuna, aku adalah roh yang utama yang bersemayam di dalam hati semua makhluk hidup. Aku awal, pertengahan, dan akhir semua makhluk hidup." Jadi Atman itu akan menemani makhluk hidup dari dia lahir sampai mengalami akhir atau kematian. Kita lanjut ke kitab Sarasamuscaya Sloka 9, yang dimana memiliki terjemahan, bila ada yang beroleh kesempatan menjadi orang atau manusia, ingkar akan pelaksanaan dharma atau sebaliknya, amat suka ia mengejar harta dan kepuasan nafsu serta berhati tamak, orang itu disebut kesasar, tersesat dari jalan yang benar. Kita lanjutkan, yaitu kitab Bhismaparva, yang dimana menjelaskan di situ, sebagai rupanya Sang Hyang Aditya menerangi dunia, demikianlah Atman menerangi badan, dialah yang menyebabkan kita dapat berbuat. Tentunya di mana Atman mempunyai pengertian, yaitu salah satunya selain sebagai sumber hidup mempunyai pengertian yaitu percikan kecil dari Brahman atau Tuhan. Jadi di mana sifat-sifat Tuhan dibawa oleh Atman itu sendiri juga. Jadi seperti halnya Sang Hyang Aditya yang menerangi dunia dan Atman yang menerangi badan sebagai cahaya hidup dari manusia dan makhluk hidup lainnya. Kita lanjut. Di dalam kitab Brihadaranyaka Upanishad, Mandala 2, Sukta 1, Mantra 20 disebutkan Atman Satyasya Satyam, yang artinya Atman adalah kebenaran dari kebenaran, yang dimana sama juga yang seperti Ibu sebutkan tadi, Atman merupakan percikan dari Tuhan, yang dimana Tuhan juga sebagai sumber kebenaran. Tentunya Atman juga membawa sifat-sifat Tuhan yang menjadi sumber kebenaran dari kebenaran itu sendiri. Kita lanjut.
Selanjutnya yaitu kita bahas tentang fungsi Atman. Fungsi Atman yang pertama yaitu Atman sebagai sumber hidup cita. Cita adalah alam pikiran, meliputi pikiran, perasaan, dan intuisi. Yang kedua, Atman bertanggung jawab atas baik buruk segala karma kita, khususnya di manusia. Yang dimana Atman juga dapat dikatakan sebagai saksi dari hal-hal yang kita perbuat, yaitu baik maupun yang buruk. Yang ketiga, Atman sebagai sumber hidup stula sarira. Stula sarira dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai badan kasar, badan wadah, atau badan jasmani manusia. Ya, baik. Anak-anak, tadi Ibu sudah jelaskan beberapa sloka dan Ibu juga sudah paparkan tentang fungsi dari Atman. Sekarang Ibu akan memberikan kalian assessment. Assessment dilakukan agar Ibu mengetahui sejauh mana kalian memahami apa yang Ibu paparkan tersebut tadi. Jadi, mari kita lakukan analisis yang dimana Ibu berikan 2 butir soal dan kalian analisis soal ini. Dimana tugas yang assessment dalam kali ini kita bagi kelompok, satu kelompok terdiri dari 3 orang. Kalian silahkan analisis dan selamat bekerja. Baik, anak-anak, sekian. Terima kasih atas perhatian yang sudah diberikan tadi atas pemaparan yang telah Ibu sampaikan. Ibu ucapkan terima kasih. Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widi, dan kita akan ketemu dalam pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Suksoma, Om, Santi, Santi, Santi.